Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Riki Permatasari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam di kelas 6B dengan NIM 2012100043. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 dengan materi adat atau uruf atau bisa disebut dengan kebiasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uruf dan macam-macam uruf. Langsung saja. Uruf secara etimologi berarti yang baik, juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mu'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama usul memberi definisi uruf itu adalah pemahaman yang sama, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan. Seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singkat lafdhaniyah. Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, Al-Jurjani, dan Ali Haidar. Asbih As-Siddiqi, ia juga menganggap bahwa uruf dan adat adalah sama. Ia mendefinisikan adat atau kebiasaan adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia yang telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka, lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka. Lebih lanjut, menurut dia, uruf dan adat adalah searti walaupun berlainan mahfuz. Serta menurut Muhtar Yahya dan Faktur Rahman, uruf dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harwain, perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrul Hamrain, mengatakan bahwa ulama usul membedakan pemahaman antara uruf dan dengan adab, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa uruf itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Namun definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan,
kebiasaan seseorang dalam kehidupannya yang sehari-hari seperti makan, tidur, dan lain-lain sebagainya. Atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk. Contoh adat yang baik adalah berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga. Maksudnya di sini adalah daerah ataupun di setiap suku itu pasti memiliki kebiasaan dalam keluarga. Biasanya rumah milik orang tua itu akan jatuh kepada anak yang paling akhir atau anak yang paling bungsu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa adalah adat atau uruf itu adalah kebiasaan yang ada pada setiap masyarakat ataupun pada umumnya. Selanjutnya, berdasarkan uraian yang di atas dapat dipahami bahwa uruf merupakan bagian dari adat karena adat ini adalah kata yang umum dari uruf, karena uruf ini harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Dan uruf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi uruf ini muncul dari pemikiran ataupun pengalaman seseorang. Selanjutnya itu ada macam-macam adat atau uruf. Yang pertama itu ditinjau dari segi sifatnya. Uruf itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada uruf wali, ialah uruf yang berupa perkataan seperti perkataan walad. Menurut bahasa itu berarti anak, termasuk di dalamnya baik itu anak lelaki maupun anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lainnya yaitu adalah saling mengerti mereka agar tidak mengintalkan lafal Allah yang bermakna daging al-sama yang bermakna ikan tawar. Selanjutnya itu ada uruf amali, ialah uruf yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkannya sikhat atau ijab kabul, atau biasa disebut dengan akad jual beli. Menurut syara, sikhat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat melakukan jual beli tanpa sikhat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara itu adalah memperbolehkannya. Contoh lainnya itu adalah masuk WC umum, tetapi tanpa masuk WC ini kita itu tanpa menentukan kapan kita akan masuk ke dalam WC tersebut. Waktunya itu tidak ditentukan, dan berapa banyak air yang kita gunakan atau yang kita pakai di dalam WC tersebut, karena itu adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, itu adalah contoh dari uruf al-amali. Selanjutnya itu adalah ditinjau dari segi diterima atau tidaknya uruf
dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah huruf sahih. Ialah huruf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syarah, atau dengan kata lain, huruf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal, atau dengan kata lain itu huruf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil atau syarah, dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan itu pun tidak bertentangan dengan syarah. Nah, contoh lainnya yaitu adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin, atau yang biasa kita sebut dengan mahar, kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi huruf sahih di sini adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang kedua itu adalah huruf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia. Tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syarah atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti mereka mengerti bahwa riba itu adalah haram dan judi itu adalah haram, tetapi mereka tetap melakukan makan sesuatu hal yang riba dan melakukan perjudian dengan menentangkan sesuatu yang syarah atau menghalalkan sesuatu yang haram. Contoh lainnya yaitu adalah kebiasaan seseorang mengadakan sesajen untuk sebuah patung-patung atau sesuatu tempat yang dipandang mereka itu keramat. Nah, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan syarah atau dengan ajaran Islam. Dengan demikian, huruf fasid di sini adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada ditinjau dari segi ruang lingkup. Berlakunya huruf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah huruf N, yaitu huruf yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan. Seperti contohnya itu memberi hadiah atau tips kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, atau kita menghargai jasa dari orang tersebut dengan memberikan hadiah, dengan mengucapkan terima kasih kepada seseorang tersebut yang telah membantu kita. Nah, itu disebut dengan huruf M. Di sini juga kita bisa bagaimana kita cara menghargai seseorang dengan cara memberikan hadiah ataupun mengucapkan lafaz terima kasih kepada orang tersebut yang telah membantu kita. Yang terakhir itu adalah huruf kas. Huruf kas di sini yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti
mengadakan halal bil halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melakukan sholat Idul Fitri. Sedangkan pada negara-negara Islam lainnya tidak dilakukan dan tidak dibiasakannya, atau biasanya itu contoh lainnya itu seperti kita sebelum memasuki bulan puasa, biasanya kita itu mengadakan ada yang namanya pertemuan atau bisa dibilang juga dengan halal bihalal atau menyambut bulan puasa. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan setiap warga atau masyarakat di Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Tentang pengertian adat atau uruf dan macam-macam adat atau uruf. Terima kasih atas pengertiannya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf karena sesungguhnya juga saya masih belajar di sini. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.